Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Salawat kita kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 27 Rajab sudah berlalu dan saat ini pun kita sudah berada pada tanggal 5 Syawal, tetapi itu tidak membuat kita melupakan hari bersejarah yaitu Isra Mi'raj. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu marilah kita mempersiapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan uraian kita Isra Mi'raj dari guru kita yaitu Ustaz Najamuddin STQ. Sebelum itu marilah kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari Bang Ali Suhanda. Kepada Bang Ali Suhanda dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا
Anda, dan marilah kita mempersiapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan uraian Isra Mi'raj dari guru kita, yaitu Ustaz Najmuddin SPQ. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Langsung tak? Oh, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد السلام عليك يا رسول الله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Musalla Haqqul Yaqin. Kemudian yang kita hormati Bapak Ustadz, Pak Imam, para asatiz, para ulama yang ada di sekitaran kita ini. Yang kami hormati Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, para orang tua kami, para jamaah Musalla Haqqul Yaqin, dan anak-anak yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin kalau yang tidak ada halangan, ibu-ibu mohon masuk. Bapak-bapak mungkin tak ada halangannya, mohon masuk. Kecuali mungkin ahli hisab, itu kan. Kalau ibu-ibu dimaklumi enggak bisa masuk, mungkin halangan. Tapi kalau bapak-bapak enggak masuk, apa halangan juga, ya kan? Ya, tapi ahli hisab mungkin ya. Kita penuhkan ruangan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya, kita sudah berada pada 5 Sya'ban, namun tidak ada dosa kita, tidak ada salahnya kita untuk memperingati Isra wal Mi'raj. Karena itu adalah dakwah, ya. Karena dia dakwah, tidak terkait, tidak ada hubungannya dengan ru'yah wal hilal. Kalau ru'yah wal hilal udah jelas saja itu, harus pas waktunya ya. Tapi kan ini dakwah, ya kan? Mau 15 Sya'ban kita peringati Isra Mi'raj ini enggak ada dosanya, karena ini adalah dakwah. Kemudian kita berselawat dan salam buat ruh junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswah dan qudwah hasanah, suri tauladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai beliau dan mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pengurus yang gerak cepat langsung menghubungi Ustaz. Kebetulan Ustaz kosong, kan begitu?
Langsung gayung bersambut, langsung Ustaz ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah silaturahim sesama kita, dan Ustaz baru kali ini ke sini. Baru kali ini ke sini. Alhamdulillah, semoga ini silaturahim sesama kita. Semoga Allah berikan fadilah, kebaikan-kebaikan di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Ustaz akan menyampaikan hikmah-hikmah yang terkandung di balik peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya. Hikmah yang pertama jemaah, bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi khilafiyah di antara para ulama dan pakar intelektual muslim dari dulu sampai akhir zaman. Pendapat yang pertama, bahwa Isra wal Mi'raj itu adalah ruh Nabi saja, tidak ikut jasmaninya. Satu pendapat. Ada yang berpendapat Rasulullah mimpi aja. Gitu. Ya. Pendapat yang muktamad, pendapat yang rajih, yang kuat adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah kita ini, bahwa Rasulullah Isra wal Mi'raj zahir dan batin, jasmani dan rohani. Untuk membantah pendapat itu diabadikan dalam surah Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kenapa tidak bi Muhammad? Ya kan? Kan bisa saja subhanalladzi asra bi Muhammad. Karena memang nyata-nyata betul bahwa yang Isra Mi'raj itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di ayat itu subhanalladzi asra bi 'abdihi. Rahasianya kita lihat dalam pendapat para mufassir. Ya, salah satu jawabannya kenapa bi 'abdihi? Pertama, Rasulullah itu melaksanakan Isra wal Mi'raj lengkap zahir batin, lengkap jasmani dan rohani. Itu yang namanya hamba. Kalau ruh saja tanpa jasad, itu namanya gentayangan. Ya kan? Kalau jasad saja tanpa ruh, berarti jenazah, mayit. Tapi jasmani dan rohani, ya, jisim dan ruhiyah Nabi, itulah yang dimaksud bi 'abdihi. Yang kedua, kenapa bi 'abdihi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu levelnya sudah diakui Allah sebagai hambanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita baru setakat mengakui hamba Allah 50.000, hamba Allah 100.000. Kalau gitu, baru hamba Allah dalam pengakuan kita. Apakah kita diakui oleh Allah sebagai hambanya? Husnuzon saja. Yakin sajalah, berbaik sangka sajalah. Mudah-mudahan kita juga diakui Allah sebagai hamba. Dan tingkat kehambaan seseorang, agar dia bisa diangkat menjadi seorang hamba, layak dipanggil sebagai hamba. Hamba itu jemaah, ya, hamba itu jemaah sudah melewati beberapa ujian-ujian. Bagaimana ujian-ujian yang dialami Rasulullah? Ya, kita lihat surah Nabawiyah. Tahun itu Rasulullah dijelaskan oleh ahli surah Amul Huzni, tahun berduka cita, tahun kesedihan. Istrinya Khadijah wafat, pamannya Abu Thalib wafat. Bagaimana dahsyatnya kezaliman yang dirasakan oleh umat Islam di Makkah oleh ulah orang-orang Quraisy. Belum lagi penolakan dan penganiayaan di Taif dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW sudah puncaknya itu, merasakan betapa dahsyatnya ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hamba. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan Anda mengatakan kami beriman ya Allah, wa hum la yuftanun, padahal kalian belum diuji oleh Allah. Ya. Macam mana mungkin kita ikut ujian, sekolah aja enggak? Iya kan? Iya kan?
Logikanya seorang siswa, seorang mahasiswa ikut ujian karena ikut sekolah, ikut kuliah, ikut dalam proses. Dia nggak ikut dalam proses. Tiba-tiba dia ngomong, aku diuji Allah. Kapan Allah muji ente? Iya kan? Kapan? Salat kagak, puasa kagak ya, infak sedekah kagak ya, haji kagak, umroh kagak, kurban kagak. Tiba-tiba datang ujian. Saya sedang diuji Allah. Ujian itu ketika seseorang dalam koridor, dalam proses penghambaan kepada Allah, tiba-tiba datang beruntun kepadanya, itu ujian Allah. Ya, itu ujian Allah. Mudah-mudahan COVID-19, musibah demi musibah, bencana demi bencana yang melanda bangsa Indonesia dan dunia secara umum, khususnya orang Islam, mudah-mudahan ini sebagai ujian Allah, bukan laknat Allah. Amin. Semoga saudara-saudara kita, orang tua kita, kaum muslimin muslimat yang sudah wafat mendahului kita karena COVID-19 segala macam, mudah-mudahan mereka syahid di mata Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Lihat dalam surah Al-Ankabut ayat pertama dan kedua. Apakah kamu mengira dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman wa hum la yuftanun, padahal kalian belum diuji Allah. Jadi Rasulullah bi'abdihi diuji Allah. Beruntun ujian yang diterima oleh Rasulullah. Maka kesedihan demi kesedihan, musibah demi musibah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikatnya, ya, malaikat Jibril dan Mikail untuk menjemput khusus baginda Nabi SAW untuk Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj bukan satu perjalanan tapi dua perjalanan. Ya, kira-kira ibu, kalau ibu penuh nih kesedihannya, banyak musibah yang ibu alami, beruntun, tiba-tiba datang hamba Allah ngasih tiket umrah plus Turki. Kira-kira senang nggak? Senang nggak? Dikasih doang, ya? Dikasih. Besok pergi ukur baju seragam, begitu kan? Urus paspor, kan begitu? Suntik meningitis. Seminggu lagi kita akan berangkat dari Malaysia, kan begitu kira-kira? Sebelum ke Saudi jalan-jalan dulu, Putrajaya dan lain sebagainya. Kira-kira senang nggak? Senang nggak? Gratis. Jamaah muliakan Allah. Salah satu rahasia Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW adalah menghibur baginda Nabi SAW dalam perjalanan itu. Isra wal Mi'raj. Isra berjalan atau diperjalankan, Mi'raj naik. Bukan Isra Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Dua. Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Ya. Kita umroh plus Aqsa, umroh plus Turki itu baru perjalanan bumi. Walaupun pakai pesawat ya. Itu baru perjalanan bumi. Baru rihlah bumi. Rasulullah rihlahnya ya samawati wal ard. Ya, bumi dan langit. Isra perjalanan bumi dari mana? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Jamaah yang muliakan Allah, kan bisa saja Allah itu memi'rajkan Rasulullah langsung dari Makkah, minal Masjidil Harami ila mustawa Sidratul Muntaha, bisa saja. Tapi kenapa jalan-jalan dulu? Kenapa ke Aqsa dulu? Banyak hikmah di situ, banyak rahasia yang terkandung di dalam peristiwa tersebut. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu rahasianya adalah wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Bahwa misi Islam ini, misi dakwah Rasul ini, misi kerasulan Rasulullah SAW itu bukan untuk lokal, tapi untuk seluruh alam, universal. Kalau Nabi Musa untuk kaumnya saja, Nabi Isa untuk kaumnya saja Bani Israel, tapi Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam.
Di negara manapun kalau Islamnya sama. Betul? Di negara manapun Islamnya sama. Yang membedakannya hanya pada tataran fikih. Ada yang kunut, ada yang kagak kunut. Iya kan? Itu aja. Ada zikir berjemaah, ada yang tahlil, ada yang enggak. Ya? Tapi dimanapun ibu, salat maghrib itu tetap 3 rakaat, betul? Dimanapun negaranya ibu, salat subuh itu tetap 2 rakaat, betul? Iya kan? Kalau ada salat subuhnya 3 rakaat, maghribnya 2 rakaat, nah itu sesat ya. Ini mengada, menyanyah. Jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Jadi pada malam itu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan Isra wal Mi'raj, ya. Rasulullah itu dibedah dadanya. Dibedah dadanya oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dokter spesialis bedahnya ya Jibril. Ya. Tidak ada yang lain. Apa alat membedah Rasulullah? Pakai sembilu? Tidak. Ya. Pakai pisau? Tidak. Ya. Bi kalimah nafi isbat wa bi kalimatit tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikeluarkan. Rasulullah mengatakan, aku melihat sesuatu yang hitam dikeluarkan, lalu dibilas dengan air zam-zam, dimasukkan iman, masukkan hikmah, ilmu, yakin. Iman, ilmu, hikmah, yakin. Dibilas dengan zam-zam, baru dikunci lagi dengan kalimah la ilaha illallah. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Baihaqi Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in thaqalat wa thaqalatil qalbi dzikrullah. Segala sesuatu itu ada pembilasnya, ada pembersihnya, ada penyucinya, maka pembersih hati itu zikrullah. Kalau ibu nyuci pakaian bapak pakai apa? Sabun. Sabunnya apa? Daya, rinso, bom, apa lagi? Hah? Hah? Noda-noda yang bandel pakai Baiklin, ya kan? Ada lagi yang agak aneh-aneh namanya, enggak usah dibilang, ya. Jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk yang zahir. Noda yang zahir dibersihkan dengan zahir, noda yang batin ya dibersihkan dengan yang batin. Jadi jangan ibu mau membersihkan hati nanti minum rinso ya. Nanti viral. Jamaah musholla hakul yakin membersihkan hati dengan Baiklin. Kan begitu kan? Insyaallah berbuih-buih, ya kan? Tapi zahir dibersihkan dengan zahir, batin dibersihkan dengan yang batin. Ya. Jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala dibersihkan. Dibersihkan, maka ditutup lagi dengan kalimah la ilaha illallah. Apa hikmahnya ini? Apa mau'izah hasanahnya untuk kita ini? Rasulullah itu dibersihkan karena mau bermuwajjahah, mau beraudiensi dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana. Dibersihkan dulu akidahnya, dibersihkan dulu hatinya. Ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Ya. Karena semuanya bermuara pada hati. Hadis yang populer, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, bagus yang lain. Kalau dagingnya busuk, busuk yang lain. Itulah hati manusia. Ala wahiyal qalb. Ingatlah hati manusia. Bu, kalau ada kawan ibu yang baik, ibu bilang baik, baik hati, baik hati. Kalau ada yang sombong, tinggi hati. Kalau ada yang tawadu, rendah hati. Ada yang pelit, busuk hati, ya kan? Apa lagi? Ya? Anak muda patah hati, galau, patah hati, jatuh hati, ya kan? Sempit hati, lapang hati, semuanya di hati manusia. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan hatinya, merugi orang yang mengotorinya. Mensucikan hatinya dengan zikir dan taubat. Ya. Mengotori hatinya dengan maksiat dan dosa. Maka ini ibu-ibu, ini konsepnya.
Ketika Rasulullah hendak bermuwajahah, berdialog dengan Allah, beraudiensi dengan Allah, ya, bermuwajahah dengan Allah, Rasulullah harus bersih. Dalam fikihnya kita harus suci toharohnya, suci badan, suci pakaian, suci tempat dari hadas dan najis. Contoh, ini baju jubah ini contohnya, ya. Kalau secara zahir ini sudah bersih dan suci, ya, karena sudah disabun, sudah dikasih softener soklin, pewangi-wangi gitu, sudah digosok, sudah pakai parfum non alkohol, sudah harum kan, gitu, harum, bersih. Itu secara zahir. Aspek tasawufnya bagaimana? Apakah baju yang saya pakai ini uangnya uang halal apa uang haram? Sampai begitunya, ya, sampai begitunya, ya. Apakah peci yang saya pakai ini uangnya uang halal apa uang haram? Apakah sajadah sorban mukennah yang ibu pakai itu dibeli dengan uang yang halal apa yang haram? Wa thiyabaka fatahhir, terhadap pakaianmu sucikanlah. Suci dari fikihnya, hadas najisnya, suci dari halal haramnya. Kenapa? Dijelaskan dalam sebuah hadis yang panjang bahwa ada seseorang yang musafir yang mana pakaiannya sudah kumal, rambutnya sudah kusut, penuh dengan debu, kepalanya, jidatnya sudah hitam karena saking banyaknya sujudnya, doanya kepada Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab, Tuhanku, 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 kenapa doaku tidak diijabah? Apa kata Allah? Bagaimana mungkin, wahai sepolan, doamu akan aku ijabah? Yang kau makan haram, yang kau minum haram, pakaianmu haram, kamu dibesarkan dengan gizi yang haram. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah, man nabata lahmin min haram fannaru aulabih. Siapa yang tubuhnya dibesarkan oleh yang haram-haram, lebih baik neraka tempatnya. Nauzubillah. Maka itu dia aspeknya. Kenapa Rasulullah dibersihkan jamaah? Bersih secara fikih, syariah, ya, bersih secara tasawuf atau tazkiyatun nafs. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah diberangkatkan, ya. Diberangkatkan. Jemaah, ada 3 komponen yang melaksanakan Isra wal Mi'raj. Pertama, pemandunya adalah Jibril. Jibril malaikat. Kedua, yang dibawa itu Rasulullah Muhammad. Muhammad itu bukan manusia biasa, tapi Habibullah, kekasih Allah. Ya. Yang ketiga, kendaraannya, ya, kendaraan yang sangat istimewa, bukan kendaraan duniawi, tetapi kendaraan surgawi, burak. 3 komponen ini jemaah, ya, 3 komponen ini yang melaksanakan Isra wal Mi'raj. Malaikat dari cahaya, burak cahaya, Rasulullah cahaya, ya, Rasulullah cahaya. Maka kecepatan yang ada di alam ini adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu adalah 3.500 km per detik. 3.500 km per detik. Sedangkan jarak tempuh Makkah Palestina cuma 1.500 km. Kira-kira per berapa detikkah perjalanannya? Makkah ke Palestina itu 1.500 kilo. Perjalanan burak sekali naik langsung 3.500 km per detik. Masya Allah. Hanya setengah detik mungkin. Ya, cuman itu setengah detik. Ya, luar biasa. Bapak japri teman, ya, kalau dia online langsung di-read. Cepat enggak? Cepat enggak? Langsung. Satu jarum yang halus jatuh di Merauke, otomatis diketahui oleh orang Maroko. Itu IT. Ya. Kita kira hanya beberapa orang yang mendengarkan kajian ini. Ini ramai. Ya, walaupun sekedar lewat. Nah, itu kecanggihannya,
Ya. Dulu orang mengirim surat dari kota ke desa, ya. Ngirim surat dalam amplop airmail yang merah-merah tuh ya. Nah, dikirim ke kantor pos provinsi, nyangkut 1 minggu. Terus lanjut ke kantor pos kabupaten seminggu. Terus lanjut ke kantor pos kecamatan seminggu. Langsung ke kantor desa minggu yang keempat. Isinya cuma 1 paragraf. Ma, kasih apa belanja. Kamu gitu kira-kira. Nah, berita musibah juga. Ya, saya teringat dulu bapak saya, ayah saya ngirim surat ke saudara-saudaranya, ya seperti itu. Kalau ada berita musibah di amplop airmail yang paling luar itu ditulis gambar pusara. Itu berita duka itu, ya kan? Berita duka. Nggak usah dibaca di dalam dulu, lihat aja amplopnya. Kalau nampak di situ gambar pusara kuburan, berarti itu isinya berita duka. Siapkanlah mental memukanya. Nah, kalau bunga-bunga dibuat di situ, berarti pernikahan. Itu aja kuncinya. Itu aja cerdasnya orang dulu dengan sandi-sandi, kan begitu? Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang musibah, pesta, kelahiran segala macam cukup dengan mengenter 1 stiker. Stiker WA. Trik innalillah, Allahumma fir lahu, Allahumma fir laha. Ya kan? Ada yang menikah, barakallah. Sekali enter aja, ya kan? Begitu canggihnya sekarang, apakah enggak yakin juga kita perjalanan Isra wal Mi'raj itu, yang perjalanan itu adalah perjalanan yang dahsyat. Makanya subhana. Bukan alhamdulillah. Surah Al-An'am alhamdulillah. Surah Fatir alhamdulillah. Surah Al-Kahfi awalnya alhamdulillah. Al-Isra subhanalladzi. Dahsyat. Subhana itu litanzih, untuk mensucikan Allah, mensucikan zatnya, mensucikan asma'nya, mensucikan af'alnya dari kesyirikan, dari debu-debu kesyirikan yang lain. Jemaah yang muliakan Allah, ini perjalanan tauhid, ini perjalanan ilahiyah. Rasulullah tidak berjalan sendiri, tapi Rasulullah diperjalankan. Maka kecepatannya 3.500 km per detik. Masya Allah. Jarak dari Makkah Palestina cuma 1.500 kilo, baru setengah menit, setengah detik ya. Setengah detiknya cuma. Allahu Akbar. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun ya, kita terkadang berpikir seperti ini, apalah Abu Jahal ini enggak yakin dengan Isra Mi'raj. Iya kan? Iya kan? Ya kita karena hidup di akhir zaman yang kita sudah dengar pengajian-pengajian para ulama. Seandainya kita hidup di zaman itu, kan Rasulullah sesudah Isra Mi'raj diceritakannya, semua ngumpul di situ. Apa kata Rasulullah? Jahal, kumpulin warga, saya mau bercerita perjalanan saya. Jadi Abu Jahal ini adalah tameng dia, ya, memperolok-olok, membuli Rasulullah, itu niatnya. Tapi niat Rasulullah untuk dakwah. Kalau Abu Jahal mengumpulkan warga, rame. Tapi kalau Muhammad mengumpulkan warga, pelan-pelan, ya. Bukit Gelanggang, artis ibu kota, papan atas, ya kan? Rame itu, ya kan? Pengajian, nanti dulu lah. Itu rahasianya, ya. Jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan situ, yang tidak ada situ Abu Janda. Kalau hidup dia, hadir di zaman itu, lebih parah dia dari Abu Jahal. Alhamdulillah. Ya. Jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala, kita pun seandainya dihidupkan Allah di zaman itu, belum ada jaminan kita apakah kita di barisan Abu Bakar Siddiq atau di barisan Abu Jahal dan Abu Lahab. Belum ada jaminan. Beruntung kita orang yang hidup di akhir zaman, yang kita iman pada Rasulullah, iman kepada Isra wal Mi'raj. Jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, maka diberangkatkan Rasulullah Isra wal Mi'raj. Ya. Nah, banyak ceritanya itu, mampir di sini, mampir di sini, mampir di sini, mampir di sini. Terakhir Rasulullah mampir di mana? Di Aqsa. Sesudah Rasulullah melakukan salat berjemaah, ya, Rasulullah SAW disuguhi oleh Jibril 2 minuman, 1 susu, 1 khamar. 1 susu, 1 khamar. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, silakan ente pilih. Mau minum susu apa minum khamar? Ya. Ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu. Ya, minum susu Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini air putih, tidak susu. Tapi nggak usah dicari susu. Ustaz biasa minum susu. Jemaah, setelah Rasulullah minum susu, Jibril bertanya, "Ya Muhammad, kenapa Anda milih susu? Tidak khamar." Apa kata Rasulullah SAW? Ini fitrah. Umatku akan berada dalam fitrah tauhid. Andai aku minum khamar, saya tidak bisa membayangkan bagaimana nantinya umatku. Ya. Khamar itu menutupi, sama dengan khimar, menutupi. Kalau khamar menutupi otak dari yang sehat menjadi tidak sehat. Ribuan urat saraf itu putus ketika minum khamar, tertutup yang baik. Kalau khimar itu jilbab. Nama lain dari khimar itu jilbab, menutupi aurat sehingga tidak menjadi dosa bagi ibu-ibu. Ya. Jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, khamar. Jadi ternyata 14 abad yang lampau Rasulullah sudah mensinyalir tentang legalis mirasnya. Jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, miras itu induk dosa. Dosa borongan. Ada seorang ulama su' di zaman Bani Israel, ulama Yahudi, namanya Barsisa. Dia dikelabui oleh seorang yang iblis yang menyamar jadi orang tua yang ahli ibadah. Iblis ini masuk ke musola dia, tidak putus-putusnya beribadah, tidak ada makannya, tidak ada istirahat, tidurnya nggak ada. Lalu heran Barsisa, ini orang luar biasa penghambaannya kepada Allah. Lalu dia berdialog dengan orang ini. Syekh, kenapa Anda tidak ada istirahatnya? Tidak makan, tidak minum. Ibadah terus. Saya aja yang banyak ibadah ada makan, minum, istirahat. Tidur, kata Barsisa. Kamu mau enggak kayak anak ini? Itu kata si iblis kan. Maulah. Tapi ada 3 syarat gitu. Pertama, Anda minum khamar. Ya. Yang kedua, Anda berzina. Yang ketiga, Anda membunuh. Gitu pula, ya kan? Iya pula, ya katanya kan? Nah, dipikirkannya. Kalau saya berzina, nah, ini perempuan akan terhina. Kehormatannya akan saya renggut, dia dalam kondisi dosa, masa depannya hancur. Kalau saya membunuh, nyawa orang melayang. Mendinglah saya tenggen katanya. Mendinglah saya tenggen katanya. Minum khamar, kan gua juga yang pusing gua, yang tenggen gua, kan begitu kan? Yang mati gua, minumlah. Minum. Begitu siap minum, nampak perempuan, naik syahwatnya, dizinainya. Begitu dalam proses berzina, lewat anak kecil, dibunuhnya. Itu dia. Dosa borongan, bapak moyang dosa. Iya kan? Jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, untung Rasulullah minum susu. Begitu Rasulullah sudah minum susu, itulah hikmahnya tadi, itu fitrah manusia. Fitrah kita ini bertauhid, Pak. Fitrah kita ini lillahi taala. Semurni susu, ya. Jemaah melihat Allah. Barulah Rasulullah SAW dimi'rajkan, ya. Singkat cerita, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit 7. Langit 7 itu adalah Nabi Ibrahim. Di sana namanya Baitul Ma'mur, wa Tur, wa kitabim mastur, wal Baitul Ma'mur. Ya, surah At-Tur. Baitul Ma'mur itu apa? Pusat peribadatan malaikat di langit. Ada 70.000 malaikat yang bersujud, yang berzikir, yang beribadah di Baitul Ma'mur. Jelaskan dalam Sahih Bukhari. Ya. 70.000 malaikat. Jadi kira-kira Ka'bah di Al-Haram kiblatnya penghuni bumi, Baitul Ma'mur kiblatnya penghuni langit. Ka'bahnya penghuni langit, Baitul Ma'mur. Ka'bahnya penghuni bumi, Al-Makkah Mukarramah. Jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, begitu Rasulullah berpisahlah dengan Jibril, Rasulullah sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Jibril enggak ikut. Di mana Sidratul Muntaha? Sidrah pohon, muntaha pembatas. Sidratul Muntaha pohon yang besar pembatas antara alam makhluk dengan alam khaliq, ya.
Artinya itu tidak wilayah makhluk lagi. Jemaah milik Allah, tapi dalam akidah kita Allah tidak punya tempat seperti tempatnya manusia, tidak, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi bacaan salat kita itu dapatnya di Sidratul Muntaha. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, ya, segala kebaikan untuk Allah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atasmu hai nabiku, rahmatku berkahku untukmu. Rasulullah diam, responnya dingin. Lalu Allah bertanya, kenapa Muhammad tidak menjawab? Apakah kamu tidak senang? Maka apa kata Rasulullah? Bagaimana dengan umatku ya Allah? Ya? Barulah kita dapat Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu permohonan Rasulullah. Itulah sayangnya Rasulullah kepada kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kuncinya apa? Salihin. Passwordnya salihin. Pegang password ini. Ini kata sandinya. Tidak ada dapat salihin ini nggak bisa masuk dalam sistem. Salihin. Tidak bisa login. Kata sandinya hilang. Salihin. Artinya apa? Seorang suami yang taat, rajin sholat, istrinya tidak. Sinyalnya hilang timbul. Istrinya rajin beribadah, suaminya tidak. Maaf, nomor Anda hubungi di luar jangkauan. Silakan diulang-ulangi. Memang jamaah muliakan Allah, bahwa kehidupan kita ini, profil keluarga kita ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Paling tidak ya kita lihat dalam akhir surah At-Tahrim. Pertama, ya kita yang mengukur ya, mengukur diri sendiri, jangan ukur orang lain, tidak boleh. Mengukur diri sendiri. Pertama, ada istrinya yang soleha, suaminya engkar, istri Fir'aun. Ya, istri Fir'aun. Kita balik. Suaminya yang soleh, istrinya engkar. Nabi Nuh, Nabi Lut, suaminya istrinya engkar. Ya. Ada, ya. Suaminya kafir, istrinya pun kafir. Istrinya rajin menggosip, suaminya juga hobi. Ada juga tuh seperti itu. Ya, sama-sama hobi, memang jodoh, ya. Ya. Suaminya malas sholat, istrinya juga malas sholat. Siapa dia? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab. Bagaimana kontribusi istrinya? Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Istrinya. Ya. Tidak disebutkan nama istrinya di situ. Karena ini sebuah ikon. Sepanjang sejarah kehidupan akan banyak yang seperti Abu Lahab, akan banyak seperti istri Abu Lahab. Itu rahasianya. Kenapa tidak disebutkan namanya di situ? Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Istrinya kafir, malas salat, suaminya juga malas salat. Suaminya rajin salat, istrinya rajin salat. Ada siapa dia? Istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya soleha, suaminya soleh. Ibu mau yang mana? Seperti Fir'aun, seperti Abu Lahab, seperti Nabi Ibrahim. Istrinya dua. Siti Sarah, Siti Hajar. Mau? Oke lah Pak ya. Asal-asal kita itu. Maksudnya kesolehan. Ya, maksudnya kesolehan. Ya. Ya. Ketika saya ceritakan seperti ini di sebuah musola kemarin, ketawa jemaah. Rupanya pengurusnya istrinya dua. Pas betul. Sini ada. Ada. Tidak salah itu. Lanjutkan perjuangan. Jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ada yang anaknya soleh, bapaknya enggak soleh. Ya. Siapa dia? Ibrahim. Bapaknya Azar, produser berhala. Anaknya tauhid murni kepada Allah, seorang nabi, bapaknya tukang membuat patung. Ada yang bapaknya soleh, anaknya yang enggak soleh.
Anak Nabi Nuh, Kan'an. Ya, Kan'an. Jadi lengkap sudah. Lengkap sudah potret masyarakat itu dari dulunya sampai akhir zaman. Jadi dalam sebuah hadis, saya belum melihat rawinya dari mana, mafhumnya kira-kira begini. Siapa ya yang dilalaikan oleh pangkat jabatannya sehingga dia tidak sholat, maka akan dikumpulkan Allah dengan Fir'aun. Ya. Ya. Siapa yang lalai ibadahnya karena hartanya, Allah kumpulkan dengan Qarun. Siapa yang lalai beribadah karena Allah, lalai beribadah kepada Allah dikarenakan tijarah, perniagaannya, bisnisnya, Allah kumpulkan dia dengan Ubay bin Ka'ab. Ya. Tapi siapa yang rajin beribadah kepada Allah, Allah akan kumpulkan dia dengan barisan alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kita tinggal pilih, ya, mau dikumpulkan dengan Fir'aun, mau dikumpulkan dengan Qarun, mau dikumpulkan dengan Haman, mau dikumpulkan dengan Ubay bin Ka'ab, atau mau dikumpulkan dengan al-anbiya wal mursalin, sahabat, para ulama, salafus saleh, para habaib, orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita yang milih. Maka momentum Isra wal Mi'raj ini adalah momentum salat. Perbaiki salat Anda, Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Dan waktu-waktu yang Allah tetapkan itu sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa tidak? Yang membuat kita ini Allah. Tentu Allah tahu dong bagaimana keterbatasan manusia. Satu, coba lihat jari jemari saya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba lihat. Subuh ke zuhur, jauh jaraknya. Ada di situ salat sunat isyraq, ada di situ salat sunat duha. Zuhur dengan asar cepat, asar dengan maghrib cepat, maghrib dengan isya cepat, isya dengan subuh. Coba tengok ini dengan ini. Jauh, ada tahajud di situ, ada terminalnya, ada jalan-jalan tolnya di situ. Ya? Jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, subuh, siapa sih yang tidak akan bangun pagi? Pasti semua agama bangun pagi. Pasti mau jogging juga, mau maraton juga, mau cari lontong Medan, lontong sayur, lontong Padang, lontong gulai, lontong pical, iya kan? Iya kan? Pasti. Ya. Zuhur. Siapa sih yang tidak mau istirahat? Udah penuh udah capek tuh. Mau ngajar, mau di kantor, mau di pasar, mau di mana? Waktu zuhur itu waktu orang makan siang. Pasti. Waktu asar, kantor udah tutup jam 4. Pelayanan publik itu udah tutup. Waktu asar, waktu yang sangat rileks. Maghrib menyambut waktu malam. Berhenti sebentar, makan siang atau segala macam, baca Quran, isya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah paling mengetahui, maha mengetahui keterbatasan kita, dan makanya waktu-waktu sholat itu pun jemaah yang dimuliakan Allah itu sudah pas waktunya, strategis tempatnya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan orang yang melalaikan sholat dalam Al-Quran, ada nanti di akhirat di neraka ada 3 lembah khusus buat orang-orang yang tidak sholat. Pertama, lembahnya namanya Ghayyi. Surah, kita lihat dalam surah Maryam 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang suatu masa generasi muda itu tidak salat dan mengikuti syahwat, kelak mereka akan dimasukkan ke dalam ghayya. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan ghayyi
adalah sebuah lembah di neraka yang penghuninya menjadikan 5 waktu solat menjadi 1 solat. 5 solat menjadi 1 solat. Bagaimana caranya Ustaz? Mungkin Jumatan doang. Ya? Mungkin sekali solat langsung diborongnya 5. Bisa itu. Pernah juga kita dengar itu. Ceritanya di sana. Ya, saya tanya dia, kenapa tulang enggak sholat lagi seminggu ini? Udahlah bre, udah saya borong seminggu dah katanya. Bagaimana caranya? Sholli fardhu maghribi thalatha rabu kamis jumat sabtu minggu senin selasa. Itu model. Diborongnya sekali borong. Sekali berdiri selesai, rapel 1 minggu ke depan. Enggak masuk kantor lagi. Karena udah penuh absennya. Jemaah, ya. Ada kita ini sholatnya semester ganjil, semester pendek, Idul Fitri, Idul Adha, ada semesternya semester pendek, Jumat saja. Apa bedanya Jumat dengan yang 5 waktu itu? Ada yang sholat Idul Fitri di saf pertama, sholat subuh kagak. Ada yang sholat tarawih di rakaat pertama, di saf pertama, tengok malam pertama tarawih. Di saf pertama rame mengambil saf pertama, sholat isya kagak. Ada juga seperti itu. Di sini enggak ada. Hakul yakin enggak ada sini. Jamaah yang muliakan Allah. Nah, bayangkan menjadikan 5 sholat 1 sholat tempatnya di ghai. Bayangkan kalau dia itu tidak pernah sholat seumur hidupnya, ya Allah. Sedangkan sholat aja sekali sholat dipasangnya untuk yang 5 waktu itu atau sekali seminggu, neraka tempatnya itu ghai. Yang kedua, orang yang melalaikan sholat tempatnya wail, neraka wail. Subuhnya jam 10. Begitu siap sholat subuh langsung sholat duha. Keren, ya kan? Nah, subuh jumpa dengan zuhur, zuhur jumpa dengan asar, asar jumpa dengan maghrib, maghrib jumpa dengan isya. Di akhir-akhir waktu. Orang-orang seperti itu apa kata malaikat? Bro, ini itu kan, ini mau ditutup kantor lagi kan? Di akhir-akhir waktu, tapi kita datang. Nah, itu masih mending juga itu, walaupun begitu. Tapi wail, kalau tidak bertaubat dia, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang ketiga namanya adalah saqar. Kita lihat di dalam surah Al-Muddathir, ma salakakum fi saqar. Apa kata malaikat? Kenapa kalian ini masuk saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami itu tidak salat. Yang ini, saqar ini memang orang-orang yang mengingkari syariah salat. Tanya, bro, kenapa anda tidak salat? Malas. Doakan dia biar dapat hidayah. Dakwahi terus. Tapi kalau, bro, kenapa kamu tidak salat? Tidak ada tuh doh. Apa pula salat tuh? Berarti itu mengingkari. Tanpa sadar kita takut dia itu murtad. Kalau seperti itu, masalakakum fi saqar qalu lam nakun musallin, mengingkari kewajiban salat. Tidak ada salat itu doh. Apa pula tuh katanya? Ya kan? Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak ada generasi-generasi kita yang seperti itu. Makanya berbasis masjid, berbasis musola, kita didik anak kita ngaji, ibadah, berakidah di sini, biar dia tahu nanti. Kedepannya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada anaknya di luar kota, di luar negeri, ditelepon, yang pertama kali ditanya, jangan tanya belanjanya. Masih ada belanja? Masih ada piti? Jangan itu yang ditanya. Lah makan. Dan makan tuh pandainya tuh. Ya kan? Jangan itu yang ditanya. Udah sholat? Itu nomor 1. Udah sholat? Saya dulu seperti itu ayah saya. Nelpon dia dari wartel namanya ya. Dulu belum ada handphone, wartel ya. Bukan wortel kan? Wartel. Dari wartel dia nelpon, yang ditanyanya itu, udah sholat? Saya jawab, sudah ya. Senang dia. Begitu selesai, langsung saya ambil wudhu, saya halalkan sholat saya.
Begitu ayah tuh. Ya. Saya jawab dulu biar tenang dia. Ya kan? Udah ya, mantap. Kami itu selesai langsung ambil wuduk, langsung saya sholat. Saya halalkan. Ya. Daripada kualat saya. Ya kan? Begitu jemaah. Ya. Muru auladakum shalah. Kalau 7 tahun usia anak suruh aja dulu. 10 tahun enggak mau sholat pukul. Tapi jangan di smackdown. Pukul. Ya kan? Nanti begini nanti kan. Nah, suruh. Jadi jadilah masjid, jadilah musola, jadilah pengurus yang ramah anak. Ada masjid yang kejam dengan anak? Ada. Begitu datang kumpulan anak-anak tu mau ke masjid dah begini dia pengurus. Meboh lu kok. Langsung disekaknya. Di rumah dimarahi, di masjid dimarahi, pergi dia warnet, tidak ada yang memarahi dia. Dulu ada warnet, sekarang tidak lagi. Ini kan, anak-anak marah di rumah, anak-anak heboh di rumah, orang gaiknya marah. Memakak sih kalian, pergi ke surau, kamu makak di surau, disuruh pula anak tu memakak ke surau. Ya kan? Iya, painya. Ya, begitu dia datang ke surau itu, ya memakaknya. Diusir pula sama pengurus. Tak boleh. Ya, tak boleh. Ya, bila perlu teras-teras tu buat perosotan. Ya, kayak di TK. Senang ya. Ya, senang dia. Tapi ditertibkan nanti. Ya kan, begitu yang dikonsep oleh orang di Turki. Begitu Masjid Joko Karian. Ya kan, dipancing dengan lontong jemaah tu. Kan? Lontong gratis. Makanya pengajian di rumah ini bergerak subuh itu. Subuh minggu pertama lontong, subuh minggu kedua nasi goreng, subuh ketiga bakso, ketan, ya begitu kan? Di servis jemaah tu rame jemaah, ya kan? Rame. Jadi itu dakwah. Dakwah itu harus pakai makanan. Le ada makanannya kok? Nah, ada pulang sih boleh. Dakwah itu makanan. Begitu. Jemaah milik Allah, gurau aja. Jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah kebersamaan kita dalam kesempatan ini. Hikmahnya adalah kembalilah kita membenahi salat kita, dakwahkanlah salat itu, jangan pernah bosan, ajak anak-anak kita untuk salat. Karena salat itulah yang pertama kali dihisab di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. على هذه النية صاحب الحج الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kekhilafan dan kekurangan Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.